Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Putri Aningsi, NIM 1911130125, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Mata kuliah Studi Keuangan Bisnis. Dosen pengampu Rahmat Putra Ahmad Hasibuan MSI. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Studi Keuangan Bisnis. Baiklah, saya akan mempresentasikan bisnis plan pada usaha telur gulung. Baiklah, saya akan mempresentasikan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Kuliner yang terinspirasi dari usaha makanan zaman dahulu yang sekarang dimodifikasi menjadi lebih modern dengan cita rasa yang unik. Telur gulung pada zaman dulu hanya bisa ditemukan di depan sekolah-sekolah dasar atau SD. Bahkan telur gulung banyak ditemui hampir di setiap sudut jalan. Karena jualan telur gulung tidak membutuhkan modal yang besar. Telur gulung juga merupakan jajanan yang bahan utamanya adalah telur yang digulung dengan minyak goreng. Lokasi penjualan telur gulung ini juga strategis dan dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar, yang terletak di Jalan Mahkamah, Lingkar Barat depan kampus Sabta Bakti Kota Bengkulu. Proses pembuatan yang mudah dan pasti keuntungannya yang sangat menggiurkan, sehingga banyak orang ingin mencoba usaha jajanan satu ini. Yang terpenting dalam memulai sebuah usaha yaitu memanfaatkan modal yang ada semaksimal mungkin. Usaha yang bergerak dalam bidang kuliner itu merupakan salah satu bisnis yang sangat berkembang pesat dan memiliki potensi berkembang yang cukup besar. Sudah banyak pelaku usaha yang mencangkup untung dari usaha kuliner ini. Hubungan baik akan tercipta sebuah bisnis kuliner mampu memberikan kepuasan terhadap kebutuhan, keinginan, dan selera konsumen. Jadi, dalam bisnis plan juga terdapat aspek hukum, yakni aspek hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk jenis usaha berbeda-beda, yakni tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Dalam hal ini, saya, Putri Aningsi, mendirikan sebuah usaha dengan nama usaha telur gulung dengan mempunyai aspek hukum sebagai berikut, yakni nama usaha telur gulung, jenis usaha perseorangan, alamat usaha Jalan Mahkamah Raya, Lingkar Barat, Kota Bengkulu depan kampus Sabta Bakti. Nomor HP 0857 6448 3078. Serta untuk melengkapi berkas legalitas dan perizinan sebagai berikut. Yakni yang pertama yaitu tanda daftar perusahaan atau TDP, dan yang kedua yaitu nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan yang ketiga yaitu surat izin usaha perdagangan atau CUP, dan yang terakhir yaitu akta pendirian perusahaan atau usaha dari notaris. Selanjutnya yaitu yang kedua, aspek manajemen dan organisasi. Untuk usaha ini bersifat perseorangan, jadi segala modal, kepemilikan, pembagian laba, pemasaran, manajemen hanya dikerjakan oleh pemilik langsung. Lalu, owner bertanggung jawab atas usaha yang dijalankannya. Semua hal masih dikerjakan secara mandiri oleh pemilik usaha tersebut. Mulai dari pemilihan laporan studi klien bisnis, bahan baku, mencari referensi, hingga promosi yang dijalankan sendiri oleh pemilik usaha tersebut. Karena pemilik usaha tersebut masih merasa sanggup untuk mengerjakannya seorang diri. Selanjutnya ini mengenai aspek pasar dan pemasaran. Untuk menilai apakah perusahaan yang akan melakukan investasi ditinjau dari segi pasar dan pemasaran, memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak diinginkan. Dengan kata lain, seberapa besar potensi pasar yang ada untuk produk yang ditawarkan dan seberapa besar market share yang dikuasai. Dalam hal ini saya menganalisa
menganalisa pemasaran dengan menggunakan strategi marketing mix 7P yang memperoleh data, yaitu yang pertama produk. Produk yang dihasilkan itu yaitu usaha telur gulung dengan rasa original, pedas, dan rasa kacang. Yang kedua yaitu price atau harga. Harga yang dijual itu sangat ramah di kantong dan harga per tusuknya yaitu Rp1.000. Yang ketiga yaitu place atau tempat. Tempat usaha telur gulung ini terletak di Jalan Mahkamah Lingkar Barat, Kota Bengkulu, depan kampus Sabta Bakti. Strategis tempatnya dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu promosi. Promosi ini dilakukan dengan memperkenalkan produk, selanjutnya itu mempromosikan secara langsung atau melalui sosial media. Yang kelima yaitu people, atau sebagai penjual kita harus bersikap ramah kepada konsumen dan melayani konsumen itu dengan baik dan sabar agar konsumen itu tetap menjadi pelanggan di telur gulung. Dan yang keenam yaitu proses. Proses melakukan semua kegiatan yang tercakup di dalam usaha tersebut sangat mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen. Dan yang terakhir yaitu fiscal efficient. Sebagai jajanan banyak digemari oleh anak-anak maupun dewasa. Dengan adanya pelayanan yang baik serta rasa yang tercipta membuat konsumen merasa tertarik untuk membeli jajanan usaha telur gulung tersebut. Untuk analisa selanjutnya yaitu mengenai aspek keuangan. Untuk keuntungan yang diperoleh bisa dihitung dari berapa harga telur gulung yang dijual. Seperti menjual telur gulung dengan harga per tusuknya itu Rp1.000. Jika dalam satu hari menu ini habis terjual 150 tusuk, jadi pendapatan yang didapat itu Rp150.000 dalam satu hari. Sedangkan modal awal itu bisa ditaruh Rp75.000, maka sisa dari profit Rp150.000 adalah Rp75.000. Jadi keuntungan yang didapat dalam satu hari adalah Rp75.000. Jadi jika penghasilan satu hari itu Rp150.000 dikali dengan 30 hari itu adalah Rp4.500.000 dalam sebulan. Selanjutnya yaitu aspek teknis atau operasional. Dalam aspek teknis atau operasi yang akan digambarkan secara lengkap adalah mengenai yaitu lokasi usaha. Lokasi usaha yang terletak di pinggir jalan di depan kampus Sabta Bakti Jalan Mahkamah Raya Lingkar Barat Kota Bengkulu. Lokasi ini cukup strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Dan yang kedua yaitu penentuan layout gedung, mesin, dan peralatan serta layout ruangan sampai pada usaha selanjutnya. Bahan dan alat telur gulung, ini bahan perharinya yaitu telur 1 karpet 50k, dan yang kedua yaitu bumbu 5k, minyak goreng 1 liter 15.000, saus plus bumbu 7.000, dan tusuk sate 1 bungkus 15.000. Untuk teknologi yang digunakan yaitu alatnya wajan penggoreng, tempat telur 2 buah, saringan 1 buah, piring 1 buah, toples pengaduk 1 buah, kocokan kue untuk mengaduk telur itu 1 buah, serta botol saus dan telur 1 buah. Dan satu lagi yaitu plastik dan kantong asa itu dalam per bulannya itu 30.000. Jadi selanjutnya yaitu mengenai aspek sosial ekonomi. Dalam usaha telur gulung ini juga ada namanya aspek sosial ekonomi. Jadi dampak dari aspek sosial ekonomi ini baik positif atau negatif dari usaha telur gulung ini, menurut saya sebagai pemilik usaha itu menjadi terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
dan juga mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan bagi warga sekitar. Selain itu juga ada dampak dari aspek sosial, yakni menurut pemilik usaha, tingkatnya pendapatan penduduk meningkat khususnya dari keluarga pemilik usaha tersebut. Jadi dalam usaha telur gulung ini juga ada namanya analisis dampak lingkungan hidup. Nah, untuk aspek dampak lingkungan pada usaha telur gulung ini tidak memiliki dampak negatif karena tidak ada polusi udara ataupun polusi suara seperti kebisikan. Jadi usaha pada telur gulung ini tidak ada yang namanya dampak negatifnya. Jadi kesimpulan dari usaha bisnis plan telur gulung ini, yakni berdasarkan proposal yang telah saya buat, dapat disimpulkan bahwa kemajuan usaha dimanapun tidak terlepas dari faktor kreativitas dari seseorang yang berwirausahawan. Jadi modal untuk memulai usaha ini tidak terlalu besar dan harga pun juga terjangkau untuk semua kalangan dari anak kecil hingga dewasa. Makanan ini tidak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya, serta komposisi bahan ini juga termasuk bahan yang alami. Itu saja yang dapat saya sampaikan.